action. Welcome back to Beats Go. Even a beat will make you KO. How are you guys? It's okay. No matter how hard you right now, lo harus tetap semangat. Lo harus tetap punya api di dalam diri lo supaya terus berkobar. Berita kali ini gue pengen bacain sesuatu yang menarik perhatian para penyelam bawah laut. Loh, kok bawah laut? Yoi. Berita dirilis dari suara.com. Ini berhubungan dengan mobil mewah dan otomotif. Pastinya kapal bermuatan ribuan mobil mewah termasuk Lamborghini tenggelam usai terbakar. Jadi ada satu kejadian kemarin yang mengenaskan banget. Kapal yang memuat kargo isinya mobil-mobil mewah itu kebakar, yang otomatis pada akhirnya tenggelam. Suara.com, sebuah kapal kargo yang memuat ribuan mobil mewah, termasuk diantaranya Bentley, Porsche, dan Lamborghini, tenggelam di perairan Kepulauan Azores, Portugal. Demikian diwartakan BBC. Berita ini dilansir dari BBC, Rabu tanggal 2 Maret 2022. Lo bayangin, kapal kargo yang isinya mobil-mobil mewah impian semua lelaki tenggelam masuk ke dasar laut. Felicity Ace, nama kapal itu, memuat sekitar 4.000 mobil mewah dari pelabuhan Jerman Emden ke Rhode Island, Amerika Serikat. Ia sudah terbakar selama hampir 2 pekan sebelum akhirnya tenggelam. Wah, gue tadi kebayangnya kapal kebakar sebentar abis itu udah tenggelam. Enggak, ternyata kapal kalau kebakar tuh sampai mingguan. Udah 2 minggu jadi kebakarnya pelan-pelan mungkin sampai akhirnya tenggelam. Cuman yang gue pertanyakan, kenapa pada saat mulai kebakar itu gak ada rescue ya? Nanti kita cari tahu apa alasannya. Joao Mendes Cabecas, semoga gue gak salah bacanya, syah bandar pelabuhan di Pulau Fayal, pelabuhan terdekat dengan lokasi kapal Felicity Ace, mengatakan bahwa kapal itu tenggelam ketika akan ditarik ke darat. Penyebabnya adalah api yang tak kunjung padam dan gelombang tinggi. Akhirnya kejawab pertanyaan kita tadi. Jadi bukan gak ingin direscue, tapi sudah dilaksanakan. Pada saat kapal ditarik pelan-pelan, otomatis kan engine-nya udah gak hidup lagi. Bener-bener dibantu dengan kapal si penarik. Nah, perjalanan dari tengah laut itu ke pantai kan pasti makan waktu lama. Disitulah api mulai menjalar guys, berarti ketika mulai ditarik, air mulai masuk ke dalam kapal. Akibatnya kapal menjadi tidak stabil dan tenggelam. Terang dia, persis seperti yang kita bayangkan. Jadi dimakan sedikit-sedikit, akhirnya masuk air, ada celah, bolong, tenggelam deh itu kapal pelan-pelan. Lo bayangin aja, ini kapal gede banget yang mengangkut ribuan mobil. Jadi udah ketahuan beratnya berapa dan gimana kalau masuk air. Kita sering lihat di film-film kalau kapal masuk air itu seperti apa, kayak air bah kali ya guys. Adapun seluruh awak kapal yang berjumlah 22 orang sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh Angkatan Laut Portugal. Tak lama setelah kebakaran dilaporkan terjadi pada 16 Februari 2022. Bayangin, 16 Februari ke Maret itu benar 2 minggu dan kapal kemakan oleh si jago merah pelan-pelan. Kapal itu memuat hampir 4.000 unit mobil buatan produsen di bawah bendera grup Volkswagen Jerman nih. Termasuk di dalamnya 1.100 unit Porsche, 200 Bentley, dan beberapa unit Lamborghini. Ini berita mengenaskan, tapi jauh lebih mengenaskan lagi ke depannya nih bro. Kenapa begitu? Mobil-mobil ini kan tadinya dipasarkan, tujuannya ke pangsa pasar Amerika. Berarti selama beberapa waktu ke depan, lebih tepatnya, mungkin mobil-mobil ini akan langka di peredaran karena udah habis kebakar yang tadinya mau dikirim ke Amerika. Volkswagen mengatakan bahwa kerugian akibat kecelakaan itu yang ditanggung oleh asuransi berkisar sebesar 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,65 triliun. Wow, itu duit
Kalau dijadiin logam mungkin sama kali. Segede kapal itu juga kalau dikumpulin ya. 1,65 triliun guys total kerugian, yang untungnya pasti di cover oleh asuransi. Nggak mungkin hal-hal begitu nggak ada asuransi, cuman boncos saja kali ini asuransinya. Ini bukan pertama kalinya kapal bermuatan mobil mewah tenggelam di lautan. Pada 2019 lalu terjadi 2 kecelakaan yang melibatkan kapal bermuatan mobil mewah. Ternyata udah sering, nggak tahu penyebabnya apa, mungkin overload atau segala macam. Nanti kita cari lebih jauh lagi, kita gali lebih jauh lagi. Atau kalau kalian yang punya referensi berita yang sama, kalian bisa komen atau ikutan nimbrung kita discuss soal ini. Karena ini kejadian ternyata udah bukan yang pertama. Ini udah yang ketiga jatuhnya, karena sebelumnya ada 2 kali. Pertama adalah kapal Grande Amerika yang tenggelam saat sedang mengangkut 37 mobil Porsche, termasuk 4 Porsche GT2 RS langka yang sangat mahal ke Brazil. Wow, GT2 RS ini emang langka banget dan pangsa pasarnya dia kirim ke Brazil. Berarti mobil itu bakalan langka banget di seluruh dunia. Pertama, kalau nggak tenggelam pun aja habitatnya sedikit. Gimana? Tenggelam berarti butuh waktu lama untuk diproduksi lagi. Gue sih nggak kebayang, jujur, mobil kayak gitu tenggelam begitu aja ke laut, perasaannya seperti apa tuh ya. Gua kayaknya jatuh koin aja atau handphone kita deh, lo lagi naik kapal terus tiba-tiba lo selfie handphone lo jatuh ke laut, rasa lo gimana tuh. Di tahun yang sama, kapal bernama Golden Ray yang berangkat dari Brunswick, Georgia tenggelam bersama lebih dari 4.000 mobil muatannya saat hendak ke Timur Tengah. Di antara mobil yang diangkut adalah buatan General Motors dan Mercedes-Benz. Wow, GM sama Mercy pernah tenggelam juga, tapi kapalnya berbeda, tujuan distribusinya berbeda. Ini nggak kebayang sih bagi kita yang orang-orang awam. Ini permainan bos-bos besar para produsen mobil. Di saat mobil yang ingin dikirim, bayangin deh, nggak usah mobil deh, kita kirim beras atau kita kirim apa gitu ya, komoditi yang kita hasilkan dari bertani, misalnya kayak kacang, jagung, segala macam, terus tiba-tiba truk yang bawa itu kebalik. Itu rasanya guys, mungkin kalau lo sebagai bos ekspedisinya atau perusahaan logistik tersebut, itu telepon lo kerangkring dan lo nggak bisa tidur. Karena lo harus ngeklaim itu ke asuransi, dan itu gue tahu yang skala kecil aja nggak mudah untuk kita dalam proses ngeklaimnya. Tapi yang seru di sini tentang mobil-mobil ini yang tenggelam di laut adalah kehidupan bawah laut. Karena bisa dibilang orang di bumi sama kehidupan di bawah laut itu habitatnya jauh lebih banyak kehidupan di bawah laut. Beberapa artikel mengatakan hampir 95% kehidupan adanya di bawah laut jika kita compare dengan kehidupan yang ada di atas laut atau di atas permukaan laut, di daratan. Nah, bicara laut dalam ini memang something else. Ini sesuatu yang banyak atau belum banyak, sama sekali belum banyak dieksplor oleh manusia. Manusia bisa dibilang lebih mengeksplor ke atas daripada ke bawah. Karena beberapa ilmuwan sangat kesulitan untuk bisa nembusin dasar laut yang terdalam. Kita ambil contoh deh, Palung Mariana misalnya, atau Deep Challenger disebutnya. Itu hanya beberapa percobaan yang pernah dilakukan karena biaya yang terlalu mahal. Lalu alat-alat yang belum mumpuni sampai saat ini mungkin. Kenapa belum mumpuni? Lo mungkin udah pernah baca atau udah pernah nonton bahwa tekanan di bawah laut itu besar banget. Kita bicara orang awam mengeksplor atau para ilmuwan mengeksplor itu mungkin di 200 meter pertama, kedalaman 200 meter pertama. Tapi lebih dari 1000 meter ke dalam sana itu udah jarang banget dieksplor. Bahkan kalau Palung Mariana ini diyakini kedalamannya lebih dalam daripada ketinggian Mount Everest atau Gunung Everest yang paling tinggi di darat.
Kalau Gunung Everest dicelupin ke Palung Mariana ini masih banyak banget nyisanya guys. Masih berkilo-kilo lagi ke bawah. Lu bayangin. Jadi kalau mobil-mobil ini tenggelam ke bawah, udah kebayang kan, kegeletak begitu aja atau dia keluar dari kontainer atau keluar dari kapalnya. Cuman yang seru dari kehidupan bawah laut adalah para diver ini yang mencari harta karun. Banyak kita sering nonton, entah di film, entah di Nat Geo gitu ya, film-film dokumenter begitu. Ini penyelam-penyelam bawah laut yang mencari harta karun ini memang pada saat dia menyelam ketemunya macam-macam bro. Macam-macam, mulai dari harta karun mungkin sampai genderuwo ada kali di bawah. Karena makin ke bawah, kehidupan bawah laut itu udah, pertama makhluk hidupnya udah aneh-aneh, mengikuti gaya hidup di dasar laut. Seperti lo bisa bayangin, lo celupin satu botol kosong ke kolam renang, lo tekan pakai tangan, itu makin dalam lo tekan, tekanan dia ingin muncul atau berbalik ke atasnya itu kenceng banget kan. Itu tekanan itulah yang lo harus bayangkan kalau benda atau manusia masuk ke laut paling dalam. Tekanan itu gede banget. Bahkan gue gak bisa jelasin, lo bisa googling aja. 1 inci meternya itu berkilo-kilogram. Semakin ke bawah semakin nambah lagi sekian ribu kilogram. Jadi kenapa manusia sampai saat ini sedikit banget bisa mengeksplor kehidupan bawah laut? Karena memang biayanya cukup mahal, teknologinya juga belum mumpuni mungkin, belum lagi binatangnya yang aneh-aneh. Jadi binatang-binatang di bawah sana itu mereka rata-rata udah pakai cahaya ring light. Kalau kita ngevlog, kalau kita bikin TikTok tuh pakai ring light. Nah, mereka udah duluan ketemu ring light di setiap ujung mukanya lah atau tanduknya lah. Itu yang disebut kalau bahasa ilmuannya bioluminescence kalau nggak salah ya. Jadi untuk berkomunikasi satu sama lain antara makhluk hidup di dasar laut ini, mereka pakai pancaran cahaya. Belum lagi predator-predatornya, nggak kebayang. Bahkan ada satu hiu yang gede banget itu, kalau nggak salah Greenland shark namanya, itu juga belum bisa dieksplor sama saintis, sedikit banyak belum ketemu bagaimana bentuknya. Yang paling bisa dibayangkan adalah tubuhnya, beratnya, dan besarnya. Tapi untuk face to face itu kayaknya mustahil banget. Nah, serunya kehidupan bawah laut ini bagi para penyelam-penyelam pencari harta karun ini, mungkin setelah kapal ini tenggelam ke bawah, para penyelam bawah laut itu yang emang kerjaannya nyari kehidupan di bawah laut alias harta karun di bawah laut, nah mereka kebayang kali itu mau ngangkat. Tapi nggak usah khawatir guys, karena rata-rata apapun yang jatuh ke laut, entah pesawat, entah kapal karam dan segala macam, itu biasanya kenapa nggak diambil lagi? Bukan berarti karena nggak sayang, tapi memang biaya untuk ngambilnya lagi itu jauh lebih besar daripada memproduksi ulang benda tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi nggak worth it untuk dilakukan. Yang akhirnya ya udah biarin aja deh di dasar laut. Dan bagi para penyelam-penyelam itu pasti tahu banget bagaimana hiruk pikuknya bangkai-bangkai barang atau benda ini di dasar laut. Cuma mereka yang paham karena mereka pelakunya. Kita cuma bisa lihat dari film atau film dokumenter. Tapi kenapa gue ngebahas berita ini? Karena gue ngelihat dari sudut pandang si penyelam pencari harta karun di bawah laut. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang ini, please komen atau share video ini. Jangan lupa bantu subscribe juga untuk support channel gue supaya bisa berkembang lebih jauh ke depannya. And thank you for watching. Semoga kalian sehat selalu juga. Dan kita semua sehat selalu. Yang penting sehat aja dulu. Agam signing out.